percaya Engkau yang sudah menjaga dan menyertai kami. Dan saat ini kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami semua yang ada di rumah kami masing-masing, Tuhan Yesus yang akan selalu menuntun dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah sekolah minggu pada pagi ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Siap memuji Tuhan? Yeay. Aku kasih tahu. bahkan talenta untuk kita semua supaya kita boleh melayani Dia. I can sing.
Siapa di sini yang mau bertumbuh dalam Tuhan? Saya. Yang mau berbuah bagi Tuhan? Saya. Haleluya. Berbuah firman Tuhan ada di hati. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku. Terus bertumbuh siram di jiwaku. Firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku. Terus bertumbuh siram di jiwaku. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau kita berdoa dulu untuk menyiapkan hati kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang kami terima Bapa. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini Bapa, kami boleh Tuhan kembali lagi datang beribadah kepada-Mu Bapa. Tuhan, jika sebentar lagi Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena Tuhan, Kau berkati setiap anak-Mu Bapa. Biarlah firman yang boleh kami dengar Tuhan, boleh kami lakukan juga Tuhan, sehingga setiap kehidupan kami Bapa boleh selalu ikut dengan firman Bapa. Karena Kau memberkati setiap anak sekolah minggu Tuhan yang mengikuti ibadah pada hari ini Bapa, dan Kau juga memberkati Kak David Tuhan yang akan membawakan firman Bapa. Kami serahkan Tuhan, saya ibadahkan Bapa ke dalam kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Wah, senang sekali ya. Jadi tadi kita sudah menyanyi, kita sudah bergerak, melompat, mengikuti gerakan puji Tuhan, dan kita sudah berdoa tadi. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kali ini Kak David beri judul All for Jesus. Apa ya all for Jesus? All for Jesus adalah semua untuk Tuhan. Semua untuk Tuhan. Setiap kehidupan kita, ya, mulut kita, tangan kita, tubuh kita, hati kita, kita mau berikan buat Tuhan semuanya. Nah, adik-adik, teman-teman, kita akan melihat dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Ya, di situ dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Pagi hari ini David mendorong
teman-teman semua, murid-murid sekolah minggu, supaya kita tidak patah semangat menghadapi situasi yang sekarang kita masih belum bebas bergerak ke sana kemari, tetapi kita tidak boleh patah semangat. Kita harus menyala-nyala, ya, roh kita, hati kita, kehidupan kita menyala-nyala. Tidak boleh malas, karena orang malas pasti miskin. Tetapi orang yang semangat, orang yang menyala-nyala akan mendapatkan penyertaan Tuhan. Yang rajin akan mendapatkan penyertaan Tuhan, dan kita melayani Tuhan semuanya. Oke? Nah, kakak ingat ada satu kisah dalam firman Tuhan, ya, yang akan mengingatkan kepada kita bagaimana kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, teman-teman ingat kisah Samuel? Ya, Samuel adalah nabi. Nabi Samuel dipakai Tuhan. Dia yang mengurapi Saul, dan dia juga mengurapi Daud, ya, itu raja yang terkenal di dalam zaman Israel. Dia yang mengurapi, dia mengangkat Saul dan Daud menjadi raja. Ya, tapi kita lihat bagaimana kisahnya. Pada waktu kecil, teman-teman, Samuel ini sebetulnya adalah anak yang lahir dari seorang ibu yang bernama Hana. Ya, kisahnya begitu luar biasa. Karena apa? Waktu itu Samuel punya punya bapak namanya Elkana. Elkana ini punya dua istri. Yang satu namanya Penina, yang satu namanya Hana. Nah, Hana ini adalah ibunya Samuel. Tapi pada waktu itu Penina punya anak, tapi Hana tidak punya anak. Sehingga sering kali Hana diejek oleh Penina karena dia mandul, dia tidak punya anak. Nah, singkat cerita, pada waktu itu Hana menangis di bait Allah, berdoa meminta supaya Tuhan memberikan keturunan kepadanya. Pada waktu itu yang menjadi imam adalah Imam Eli di bait Allah. Imam Eli melihat, kenapa kamu Hana? Kok kamu menangis? Kamu mabuk? Enggak, saya enggak mabuk Imam Eli. Saya ingin punya anak. Saya ingin punya keturunan. Saya sering kali diejek oleh Penina. Nah, akhirnya Imam Eli bilang, pulanglah, karena Tuhan akan mewujudkan atau menjawab apa yang menjadi doamu. Nah, anak-anak, teman-teman semua, apa yang terjadi waktu itu? Ternyata Hana hamil, ibu Hana hamil. Ya, ibu Hana hamil, dan hamilnya ini apa? Isinya adalah bayi. Bayi siapa? Samuel. Tadi Samuel itu lahir dari pergumulan yang luar biasa ketika Hana menangis di bait Allah memohon keturunan. Ya, apa yang terjadi setelah itu? Ketika Samuel lahir, maka setelah itu dalam umur yang cukup, umurnya itu waktu itu ketika Samuel lepas dari menyusui, masih kecil, masih balita, bawah 5 tahun, ya kan? Jadi waktu Samuel itu lepas menyusui, dibawalah Samuel ini oleh ibu Hana ke bait Allah. Apa yang dilakukan oleh ibu Hana dan Elkana? Dia membawanya ke bait Allah, mempersembahkan, memberikan Samuel ini putranya kepada Tuhan untuk melayani di bait Allah. Ya, bilang begini, ya, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Jadi ibu Hana menyerahkan Samuel kepada Tuhan
Dipersembahkanlah Samuel, terserah Tuhan apa yang mau Tuhan lakukan kepada Samuel. Tetapi seumur hidupnya ia akan bersama Tuhan dan melayani Tuhan. Ya, singkat cerita, dia menjadi besar, ya. Dia menjadi Samuel yang muda. Tiap tahun, ya, Elkana dan Hana ini datang ke bait Allah memberikan baju khusus buat Samuel, dan Samuel bertambah besar dan semakin disukai banyak orang. Dia bertumbuh dengan sehat dan kuat, dan dia melayani di bait Allah. Pada suatu malam, ya, ketika Samuel mau tidur, ya, Imam Eli sudah tidur di bait Allah itu. Lah, waktu Samuel mau tidur, tiba-tiba dia mendengar suara yang mengatakan, Samuel, Samuel. Dia kaget. Siapa itu? Dia pikir Imam Eli, padahal Imam Eli kan tidur. Dia datang kepada Imam Eli, ya Bapak, apakah engkau memanggil aku? Tidak, aku tidak memanggil kamu. Kembali Samuel ke tempat tidurnya dan mencoba tidur lagi. Sebelum dia mau tidur, tiba-tiba suaranya datang lagi, Samuel, Samuel. Hah? Imam Eli memanggil aku. Dia datang ke kamarnya Imam Eli. Iya Bapak, Bapak panggil aku. Enggak, aku enggak panggil kamu, aku kan tidur. Tapi begini Samuel, nanti kalau ada suara itu panggil lagi, ya, maka kamu harus menjawab begini, ya. Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Ternyata Imam Eli tahu bahwa yang memanggil Samuel adalah Tuhan sendiri. Nah, ketika kembali lagi ke tempat tidurnya dan suara itu muncul lagi, Samuel, Samuel. Samuel berkata kepada Tuhan seperti yang diperintahkan Imam Eli, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Nah, pada waktu itu ternyata Tuhan memanggil Samuel secara khusus, ya, untuk menjadi nabi, ya, dipakai Tuhan untuk menyuarakan suara Tuhan kepada umat Allah pada waktu itu, ya. Nah, teman-teman, kenapa kita perlu menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan? Supaya Tuhan akan semakin memakai kehidupan kita. Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita untuk kita menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita tidak diserahkan atau kita tidak menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka kita akan dipakai oleh kejahatan. Kita akan dipakai oleh dunia yang jahat, kuasa gelap. Tidak mau kan? Kita mau dipakai oleh Tuhan seperti Tuhan memakai Samuel dalam kehidupannya. Orang-orang tua, ya, papa mama, kiranya papa mama, ayah ibu, bapak ibu menyerahkan anak-anaknya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa anak-anak ini datangnya dari Tuhan. Sebab itu mari kita serahkan anak kita kepada Tuhan. Teman-teman juga menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. All for Jesus, semua buat Tuhan. Ketahuilah, waktu kita menyerahkan hidupan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita menjadi orang-orang, anak-anak yang berhasil dan dipakai Tuhan, menolong banyak orang, jadi berkat buat banyak orang. Dulu ada seorang anak di dalam kandungan, ya, dia didoakan oleh mamanya untuk diserahkan kepada Tuhan. Di dalam kandungan dia sudah diberi nama. Waktu itu belum tahu mamanya itu laki atau perempuan, tapi sudah dikasih doa, sudah didoakan supaya diserahkan kepada Tuhan. Dan anak itu lahir, ya, anak itu tumbuh kembang, serahkan kepada Tuhan.
diajak ke gereja setiap hari Minggu, diajak lama-lama diajak melayani, ya sampai besar diserahkan kepada Tuhan, dan sekarang anak itu menjadi pendeta, menjadi anak Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Siapa itu? Ya, itu Kak David. Waktu kecil Kak David sudah diserahkan kepada Tuhan. Nah, teman-teman, percayalah bahwa Tuhan akan menolong kehidupanmu. Tuhan akan menyertai adik-adik, teman-teman. Tuhan akan menolong teman-teman untuk jadi berkat buat banyak orang. Ya, jangan patah semangat, jangan kendor, tetap kita menyala-nyala melayani Tuhan, bersemangat setiap saat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Kak David berdoa buat teman-teman di rumah semua dan orang tua, agar kami bersepakat menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan kiranya menolong setiap kami menjadi anak-anak keberkatan, jadi berkat buat banyak orang. Bila roh kami tetap menyala-nyala, kami melayani Tuhan seperti Samuel Tuhan memakai kehidupannya mulai kecil sampai besar. Tuhan jadikan dia orang yang luar biasa. Tuhan juga akan jadikan teman-teman menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah semua. Dadah.